Ini mohon maaf Pak Chandra, ini kan di DKI. Kalau berkenan boleh saya panggil Bang Surya Chandra. Siap Bang Jaya. Tentang isu-isu pertanahan. Kira-kira sejauh mana ini GTRA berperan atau sudah dilaksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bro, sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Halo bro, sis. Saya Jaya, host dari Jaya Cafe Podcast. Siapakah narasumber kita hari ini? Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Surya Chandra, SHRMM. Beliau adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Pak Jaya. Ini mohon maaf Pak Chandra, ini kan di DKI. Untuk lebih friendly dan baik dengan host sama pemirsa, kalau berkenan boleh saya panggil Bang Surya Chandra. Siap Bang Jaya. Soalnya ada beberapa gubernur juga panggilnya Bang Ali, Bang Yos. Ini wamen kita Bang Surya Chandra. Bang Surya, ini tentu kami ucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak sebagai narasumber. Tentu di sela-sela kesibukan. Tentu ini kebanggaan juga Bapak bisa hadir di sini. Jadi nanti kita akan ngobrol ringan, Bang Chandra, tentang isu-isu pertanahan yang selama ini menjadi tren, yaitu tentang reforma agraria. Ya. Bagi-bagi tanah dan sebagainya. Tentu juga keagrarian secara umum, juga tata ruangan. Bang Chandra sebagai wamen sekaligus juga kebetulan Abang jadi ketua pelaksana harian GTRA Pusat. Ya. Dan obrolan ringan ini sengaja kita gunakan media podcast ini, yaitu memanfaatkan media komunikasi secara IT. Diharapkan bahwa lembaga ini masih dapat berkomunikasi atau setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Ada unsur-unsur edukasinya, sosialisasinya. Tentu di dalamnya juga jajaran ATR BPN yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentu tidak banyak, tapi ini menjadi penting untuk meluruskan isu di luar yang mungkin tidak sejalan atau tidak searah dengan aturan yang ada. Bang Surya Chandra, kira-kira sejauh mana ini GTRA berperan atau sudah dilaksanakan di dalam aksinya di lapangan? Nah, ini kan saya pikir sebagai narasumber utama dari Ketua Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat. Silakan Bang Surya Chandra. Terima kasih Bang Jaya. Selamat siang teman-teman semua. Saya baru dapat SK-nya itu kira-kira bulan lalu, 2 bulan lalu deh paling lama. Tapi memang saya bersyukur ya, baru 2 bulan dapat. Kan diangkat jadi wamen itu akhir Oktober. Jadi kalau 2 bulan lalu kira-kira saya sudah 4-5 tahun lah bekerja di ATR BPN, dan itu kesempatan buat belajar gitu. Nah, pelajaran-pelajaran ini yang kemudian memberi sensitivitas terhadap pekerjaan ATR BPN. Nah, lama-lama begitu saya mulai masuk ke tugas pokok yang dari Presiden kepada Wamen, yaitu membantu eksekusi reforma agraria secara khususnya redistribusi itu, baru dapat lembaganya gitu. Jadi secara formal ditunjuk oleh Pak Menteri. Dan saya senang karena tidak ujuk-ujuk saya masuk. Jadi saya ada kesempatan belajar dulu, sensitize diri sendiri dulu dengan segala pekerjaan, masalah, tantangan, orang-orangnya terutama.
Dan begitu dapat kelembagaan ini, wah ini sih memang seperti akumulasi dari semua pelajaran 4 bulan 5 bulan itu Bang, dan nanti rasanya bisa ini kita eksekusi, dan saya kan memang fokusnya pada eksekusi ya. Kalau secara konsep rasanya udah cukup lah. Pemahaman teman-teman ATR BPN juga tentang teknis, prosedural sangat pandai, sangat bagus. Tantangannya di reforma agraria pertama-tama memang tim kerjanya harus ada. Nah, itu di GTRA. Yang kedua juga teknisnya, prosedurnya yang harus kita pahami. Artinya ada regulasi-regulasi yang harus kita pertimbangkan. Tapi yang ketiga dan sering dilupakan, GTRA itu kan fungsinya konsolidasi ya, koordinasi lintas sektor. Itu ya politiknya. Jadi saya kira 4 tahun 5 bulan belajar udah dapat feel-nya itu, pekerjaan ATR BPN seperti apa, orang-orangnya kayak apa, suasananya yang berbeda-beda karena seluruh Indonesia ada BPN ya, ada ATR BPN. Itu juga saya mulai paham, dikasih kendaraan, wah udah enak Bang. Jadi sebetulnya tinggal eksekusi aja, tinggal ngumpulin dan terus jaga keikhlasan, karena kalau kita linsek ya, mimpin lintas sektor tapi nggak ikhlas, orang tahu. Kalau kita sekali aja bocor, nggak bohong gitu, orang nggak percaya lagi. Jadi saya punya tugas ya terus ikhlas aja gitu, terus bantuin semua kementerian lembaga lain itu bekerja secara optimal dan memperbaiki diri terus-menerus secara internal di kita supaya kita bisa nuntut yang lain juga bekerja baik. Nah, GTRA itu ruang untuk kayak apa ya? Mungkin kayak semacam rumah sakit bersalin kali kalau saya andaikan ya. Kita ini membantu kelahiran-kelahiran gitu, inisiatif-inisiatif kreatif dari teman-teman Kanwil, Kakan di daerah, juga teman-teman dari kementerian lembaga lain dan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi semua disiapin di sini nih. Begitu kelahiran, yang bangga siapa? Ya ibunya lah. Iya, keluarganya. Kita bersyukur aja udah bisa bantu kelahiran dan pelan-pelan surut nyiapin lagi yang berikut. Jadi seperti bidan pekerjaannya. Saya bayangin nih GTRA itu akan saya terjemahkan seperti bidan yang membantu proses-proses kelahiran. Semuanya mungkin rumit, kadang-kadang ada masalah, perlu kita diskusikan. Bisa normal, bisa sesar. Bisa sesar. Tapi begitu lahir, ikhlas, biarkan kebanggaan, kredit diambil oleh para ibu yang itu adanya di kementerian lembaga lain, mungkin sebagian ada di kita. Tapi intinya saya pikir saya udah siap, udah mulai nangkep langgam kerjanya, terus udah mulai dapat feel-nya juga dari teman-teman daerah juga sangat antusias ya. Jadi saya punya banyak pakar ini. Jadi staf ahli saya nggak cuma 1, 2 sampai 10 yang terbatas itu. Saya punya 34 apa 33 kanwil itu staf ahli otomatis. Dosen di STPN ada 50-an 60 orang itu juga staf ahli di GTRA Pusat, dan pelan-pelan kita mulai ajak juga kementerian lembaga lain, dan itu nanti jadi para penasehat dan saya sungguh-sungguh akan memfasilitasi. Kira-kira gitu Bang Jaya. Iya. Terus itu Bang, itu kan GTRA atau reforma agraria kan. Tentu di latar belakangi saya pernah baca itu bahwa ini karena ketimpangan struktur terhadap penguasaan pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan atas tanah. Nah, itu prakteknya gimana? Itu kan ada semacam bagi-bagi tanah terutama di luar Jawa itu. Itu kira-kira eksekusinya gimana? Tantangan ya memang reforma agraria kan penataan restrukturisasi ulang ya, dan memang mimpi besarnya adalah keadilan akses terhadap pertanahan. Dan tanah ini unik karena dia beda dengan barang yang lain ya, mobil, laptop gitu. Karena tanah itu ada satu pendapat orang tidak boleh dapat keuntungan berlebih cuman gara-gara punya tanah. Jadi dia harus mikirin konsekuensi sosialnya gitu loh. Nah, karena itu kalau di beberapa negara tanah itu ditata usahakan, diadministrasikan.
Karena ada fungsi itu yang tidak boleh hilang. Dia tidak bisa sembarangan gitu, sesuai maunya dia. Nah, artinya tanah juga sangat terkait dengan lingkungan, dengan kebutuhan pembangunan, dengan keyakinan yang ada di wilayah tersebut, tata adat istiadat, kebudayaan segala macam. Juga kepentingan ya kalau digabung mungkin tata ruang gitu. Tapi intinya kan juga ruang untuk pembangunan gitu. Nah, dalam konteks itu RA ini hadir sebagai amanah terjemahan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria dari tahun 60. Nah, tantangannya memang di organisasinya ya. Jadi secara konsep udah cukup menurut saya. Tapi eksekusinya ini kan butuh tim penggerak, butuh orang-orang yang bekerja. Butuh orang-orang yang saban hari dari bangun sampai tidur mikirin itu. Ya wamen lah. Kalau di ATR BPN kan wamen nggak ngurusin yang lain-lain. Saya nggak harus tanda tangan SK gitu. Apalagi SKHGU yang pusing banget kan tanda tangan susah ya. Kalau di ini kan enggak, relatif fokus gitu. Barangkali perannya di situ ya, membantu lagi-lagi memfasilitasi, mengingatkan, dan ini tidak cuma internal tapi keluar. Nah, tantangan selama ini memang karena komunikasinya belum jalan. Misalnya untuk kita sangat berprestasi dalam konteks redistribusi dari XHGU sudah 200% ya dari target 400.000 hektar, udah 800-an ribu hektar kita bisa eksekusi. Tapi 4,1 juta pelepasan kawasan hutan freshland ini cuman baru 3% lebih dalam 5 tahun. Itu kan berarti ada yang missing kali ya. Ada yang salah kali. Ada yang salah dalam proses. Nah, saya gali itu tuh. Saya gali dalam bulan-bulan pertama jadi wamen, dan begitu udah mulai paham, saya punya organisasinya, punya kendaraannya, namanya GTRA. Nah, GTRA ini cuman bisa jalan kalau didukung para supplier nih. Suppliernya itu KLHK, suppliernya itu Kementerian BUMN, suppliernya itu dari Kementerian Koperasi, suppliernya juga dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau untuk pemetaan, satu peta kan ada di sana. Saya juga butuh dukungan dari ABIG, aparat keamanan kalau perlu, supaya kita tidak menimbulkan ekses-ekses yang tidak perlu ya dalam eksekusinya. Nah, kemudian yang kedua dibutuhkan setelah organisasinya ada rencana aksi. Nah, rencana aksi ini saya tidak bayangkan seumur hidup. Jadi GTRA ini barangkali tugasnya itu short term, harus sementara dia sifatnya. Dan tapi sementara yang cepat gitu ya, yang gesit cepat. Dan kemudian setelah selesai baru kita bisa mulai. Kan sekarang targetnya adalah land use dong. Setelah penataan sertifikasi pendaftaran beres, terus bagaimana tanah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu target yang harus diimbangkan dengan RA supaya land use dan land management ini memang betul-betul punya nilai tambah bagi masyarakat. Kalau tanpa diimbangi perjuangan keadilan pertanahan itu, nanti kita makin gapnya makin besar dong. Akan terjadi orang-orang yang masyarakat yang selalu tertinggal, ada yang selalu duluan. Itu nggak bagus secara tujuan bernegara. Dan saya lihat memang sangat strategis posisi reforma agraria di situ ya. Nah, tinggal kalau mungkin bisa saya bantu, ya selama sampai berapapun saya jadi wamen, saya nggak tahu, ya bisa aja besok diberhentiin sama presiden. Wamen kan jabatan politik ya. Saya siapkan itu deh. Nanti kalau udah ada kendaraan ini, tanggung jawabnya Bang Jaya nih atau teman-teman yang lain di ATR BPN, terus jalanin itu kendaraan supaya efektif. Dan saya bantu siapin fondasinya dulu. Kendaraan ini saya lagi kumpulin onderdilnya, beli di Senen tuh kalau perlu, deket-deket situ. Udah rapi, udah jalan, baru nanti tinggal diterusin. Kalau ini 5 tahun lalu dikerjakan kayak gini, ini sekarang udah tinggal panen. Cuman kan enggak, jadi ya saya mulai dari awal aja. Ya, jadi artinya Bang Chandra ini siap jadi bidan, atau ya agak keren dikit lah, dokter kandungan lah kira-kira. Itu bidan lebih terhormat. Lebih terhormat ya. Karena honornya lebih kecil. Iya, lebih kecil. Dan dokter biasanya sekarang dikit-dikit sesar. Nah ini Bang, tadi saya mendapat gambaran bahwa memang
keberhasilan kalau dari kewenangan yuridis, dari bekas AGU dan sebagainya sampai 200%. Silakan Bang, ini bir peletok, minuman khas Betawi. Kewenangan yuridis sampai 200% gitu ya, untuk diredistribusikan. Tapi ada yang dari sisi lain yang tadi seperti yang target 4 juta sekian itu, yang Bang Chandra bilang ini kurang getol aja nih, ada yang miss, ada yang salah. Nah barangkali sekarang dengan ada kendaraan, kemudian Abang ada di situ, mudah-mudahan lah dalam waktu kita terlalu lama itu target-target bisa terselesaikan. Ini sepertinya tidak adil nih, bicara mengenai GTRA. Ini tadi kan secara nasional gambaran umum demikian. Mudah-mudahan nih masyarakat dapat memberikan pencerahan tadi. Kemudian juga tidak kalah penting jajaran ETR. Tapi tentunya jajaran yang lihat podcast ini, Pak. Ya. Yang tidak lihat tentunya ini ya. Mudah-mudahan seluruh jajaran DTR BPN secara seluruh Indonesia bisa lihat podcast ini. Tidak adil kalau kita tidak berbicara GTRA DKN. Nah, saya pikir dengan masa singkat secara nasional Abang sebenarnya sudah memahami betul, DKI juga mungkin Abang punya gambaran sejauh mana ya. Karena di DKI ini kan sangat rumit, titik-titik yang potensi harus ditata, tadi penataan kawasan, dan sebenarnya juga tidak cukup hanya menata kawasan, bagaimana terhadap orang-orang, manusia-manusia ini yang mau dikemanakan gitu kan. Jangan-jangan hanya geser-menggeser, pindah ke kumuan yang harus kita tata ulang. Nah ini bagaimana pandangan dari Bang Surya Chandra? Jakarta itu unik dalam artian sama dengan barangkali kota-kota besar di dunia itu, dia sumber ekonomi kan, artinya banyak transaksi ekonomi dilakukan di Jakarta. Karena itu wajar kalau masyarakat dari berbagai daerah mau ke Jakarta, karena di sini percepatannya lebih banyak. Jadi kalau orang mau meningkatkan kesejahteraan secara sosial, naik kelas, lebih mudah di Jakarta gitu loh dibanding daerah lain ya yang lebih lambat, lebih landai gitu. Tapi itu juga membuat tantangan besar, artinya tidak semua yang datang ke Jakarta tuh siap berkompetisi di pasar kerja. Nah, sebagian yang tidak siap ini akan lari ke sektor-sektor yang informal. Bahkan nggak cuma bekerjanya di ekonomi informal, tapi juga rumahnya pun tempat tinggalnya pun tempat tinggal yang ilegal gitu. Makanya dia nempel di daerah-daerah tertentu. Kalau mau didata tuh sangat mudah. Satu misalnya pinggir pantai, itu pasti banyak orang miskin tuh. Seperti di kota-kota lain, mau kita lihat Manila, ibu kota Thailand, Bangkok, itu pinggir pantai biasanya kantong kemiskinan. Kedua di pinggir sungai. Kalau Jakarta ini kan kota yang memang lewatnya sungai ya, banyak sungai di sini. 13 sungai, 13 sungai Jakarta. Dan itu juga sepanjang sungai itu kantong-kantong kemiskinan gitu. Padahal rawan banjir kalau dalam konteks Jakarta, terus kemudian juga kesehatannya relatif kurang terjaga gitu ya. Jadi banyak potensi konflik dan keresahan sosial numplok di situ. Yang ketiga biasanya pusat-pusat ekonomi, jadi kemiskinan tuh muter dekat-dekat situ. Jadi Jakarta sebagai satu kota besar itu punya tapi kan dia punya satelit, Bang, di Bekasi, Depok itu kan kota-kota satelit. Jadi orang bekerja di Jakarta, tinggalnya di sana karena harga biaya hidup segala macam, lebih murah, properti masih murah relatif gitu ya. Nah ini kan menciptakan kerumitan-kerumitan tertentu ya. Jadi memang reforma agraria itu tidak bisa cuman redis lah gampangnya kalau mikirin Jakarta. Dia harus punya kreativitas, dan kalau saya pahamin RA yang betul, itu sangat kreatif Bang. Apa aja bisa pakai RA selama menyangkut agraria. Agraria dalam artian luas loh, kalau di kepala saya ini bukan cuma tanah. Saya ini wakil menteri agraria dan tata ruang. Wakil kepala BPN, kalau BPN mungkin administrasi pertanahan, betul. Tapi agraria dan tata ruang itu lebih luas lagi gitu. Nah artinya apa, kepala saya tuh ketika ngomong reforma agraria, tanah, laut, udara, di atas tanah, di bawah tanah, seluruhnya sebagai satu keseluruhan. Nah
Gampangnya itu secara umum kita ini sudah dikasih baju gede, mau dipakai enggak? Pertama berani nggak, bisa nggak pakai? Kalau kita pakai harus ngelit, gitu, harus jadi pemimpin. Nah pemimpinnya seperti apa? Pemimpin bidan tadi lah kira-kira, gampangnya gitu. Ya pemimpin yang mendampingi, membantu orang jadi lebih baik gitu. Dan kalau berhasil dia yang bangga, bukan kita yang bangga. Artinya butuh keikhlasan yang sangat kuat gitu. Kedua, kalau begitu ini setelah bisa mau nggak? Karena butuh komitmen, butuh ketekunan. Nah dari hal-hal itu saya melihat Jakarta ini punya potensi ya. Karena apa? Barangkali kombinasi dari kepemimpinan di ATR BPN sendiri, kepemimpinan di pemerintahan daerahnya sendiri, dan itu bisa dikombinasikan. Dan saya sangat respect dengan model kepemimpinan duit tunggal itu, Kanwil DKI ya Bang Jaya sendiri, dan Pak Asbang itu ketua harian berdua. Jadi tektokannya gampang, kita ngomong soal aset reform yang memang jagonya ATR BPN dengan akses reform yang jadi jagonya orang Pemprov, ketemu sejak awal perencanaan. Dan itu yang seharusnya dilakukan di semua GTRA yang ada di Indonesia ini. Jadi barangkali nanti kalau saya yang di pusat ngerti, kan saya bisa cerita kemana-mana. Tantangan kita itu kan ngobrolnya kurang ya. Jadi ketemuan saling belajar tuh kurang, ilmu tuh kayak disimpan sendiri. Terus kalau ada yang mau sharing, kesannya sombong. Kan harus difasilitasi itu. Harus ada yang memang sekali lagi bidannya. Jadi saya ini jadi bidan luar dalam lah Bang. Internal makhluk dan eksternal gitu. Nah Jakarta ini barangkali bisa jadi model ya untuk pendekatan. Selain memang duitnya banyak kan Jakarta. Jadi kita punya ide apa, keluar duit nggak susah gitu. Kalau daerah lain belum tentu loh. Artinya butuh ada hal-hal unik, masalahnya unik, tapi potensinya juga unik. Orang-orangnya unik, kualitas ada di sini dan ini bisa jadi model. Kalau buat saya pembelajaran banyak bisa dilakukan dari Jakarta itu dan ini kita bisa coba share ya, semangat ke seluruh Indonesia. Nah, tinggal nanti sebagai bidan saya akan fasilitasi nih ruang-ruang diskusi, ruang dialog antar Kanwil, antar Pemprov, antar Pemda untuk ya ngobrolnya sharing tentang era. Era itu harus istilahnya jangan terlalu mistik. Jangan kayak aktivis yang puritan gitu yang melihat ini gerakan sosial revolusioner bla bla bla. Bukan cuman itu. Tapi dia juga bisa yang funky kayak gini, ada podcast tentang RA. Ada ngeband, jadi kita multidimensi gitu Bang. Dan saya rasa Jakarta ini kan metropolitan, pada dirinya sendiri dia multidimensi. Jadi ketika eksekusi RA ini jadi model RA yang multidimensi, yang plus-plus lah. GTRA plus-plus itu bisa kita bikin di sini, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini Bang, tadi gambaran DKI memang jadi DKI ini kita harus bekerja plus juga tadi. Plus ini. Tadi saya nguping diskusi Bang Surya Chandra dengan Pak Gubernur tadi, saya nguping. Jadi ketika Gubernur Jakarta, ya Pak Anies Baswedan tadi pagi. Jadi ketika ada keberhasilan, katakan ini, goalnya adalah legalisasi aset. Kemudian masyarakat penerima kepastian hukum itu pegang aset. Ada kekhawatiran. Memang selama ini adalah aset lalu diharapkan bisa mendorong peningkatan ekonomi daripada masyarakat pemiliknya itu sendiri. Karena kita yakin bahwa setiap orang hidup punya kegiatan ekonomi untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Punya aset, ada kekhawatiran tadi. Aduh, jangan-jangan setelah punya aset dijaminkan untuk hal yang tidak terencana, lalu asetnya justru hilang, mempercepat aset. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ke Bang Chandra, kira-kira bisa tidak ada batasan-batasan. Nah ini menjadi PR mungkin. Ya. Tapi kalau kita lihat pada seperti redistribusi tanah itu kepada masyarakat, itu ada batasan-batasan. Bahwa dalam 10 tahun kalau tidak salah tidak
boleh dialihkan. Itu dikandung, termasuk transmigrasi juga. Itu dikandung maksud bahwa agar penerima aset ini bisa memanfaatkan dan bisa memperbaiki kesejahteraannya. Tidak menerima lalu malah menjadi miskin. Yeah. Nah, ini mungkin menjadi PR kita untuk bagaimana lakukan batasan. Barangkali kalau dari pemberian, penetapan pemerintah atas tanah negara itu bisa. Bahwa Anda kita berikan hak, tapi dengan catatan tujuannya Anda harus sejahtera, lebih sejahtera. Jangan dijual kira-kira. Kalau toh dimanfaatkan untuk akses-akses perekonomian, mungkin ya yang Pak Presiden sering katakan, hati-hati untuk melakukan pinjam uang atau disekolahkannya. Kemudian tadi juga disinggung Bang Surya mengenai, betul menurut saya juga sangat setuju sekali bahwa RA atau GTRA ini bekerjanya luar biasa. Atas dasar pasal 33 tadi, undang-undang dasar nggak tahu-tahu, bukan cuman atas tanah, bumi, Langit, laut, air, ruang angkasa. Ya. Nah, terus pasal 2 UP aja melengkapi lagi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini sebesar-besar menuju kemakmuran rakyat. Jadi memang kita tahu di pasal 16 itu jenis-jenis hak bukan cuma hak milik, hak bangun, hak pakai, ini ada hak guna air, Bang. Nah ini yang belum ini. Nah ini saya kira mungkin perlu dipikirkan bahwa hak guna air itu mungkin di atas air ada hak-hak ini. Nah jadi perlu dilakukan diskusi kita. Masih luar sekali nih mengenai RA ini. Saya kira Bang Surya waktu juga lah yang mengakhiri pertemuan kita, tetapi sebelum kita tutup mungkin ada pesan atau harapan. Barangkali dua hal ya, tadi seperti Bang Jaya singgung soal kalau kita kasih sertifikat sebaiknya jangan dijual tapi bisa jadi buat penguatan. Barangkali saya setuju pandangan itu, tapi juga perlu sensitif dengan masyarakat. Kalau saya, keluarga saya dulu waktu saya masih kecil dapat tanah dari negara nih Bang, langsung dijual sama orang tua saya. Buat apa? Bayar sekolah saya, kira-kira gitu. Jadi kita di pemerintah nggak bisa sombong juga, artinya perlu sensitif ya. Kebutuhan masyarakat beda. Tapi betul setelah kita kasih sertifikat, harusnya ada kewajiban lanjutan negara. Di kementerian kita tuh harusnya sangat sensitif ya. Setelah kita kasih, terus apa gitu loh. Nah ini kan harus ada pemberdayaan istilahnya. Jadi supaya dibantu masyarakat tidak jual tanahnya cepat-cepat untuk modal. Jadi cuman bisa kalau difasilitasi gitu. Jadi memang butuh ada kehadiran negara. Itu satu. Yang kedua barangkali ke depan memang kita butuh ngobrol Bang. Jadi ide-ide tadi itu sangat menarik. Ruang ngobrolnya ini yang nggak ada. GTRA itu juga punya tugas penyelesaian konflik agraria loh. Nah kalau konflik agraria, saya by training ini seorang advokat ya. Jadi saya belajar hukum. Tapi banyak masalah hukum tuh nggak bisa selesai pakai hukum. Bisa dinegosiasikan, apalagi yang nyangkut keperdataan. Tanah itu ada fungsi privat, ada fungsi publik. Tapi yang fungsi privat kita bisa negosiasi kok. Bahkan kalau dalam keperdataan ada yang salah aja nih, perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, bisa jadi sesuai hukum kok dengan ganti rugi. Nah kenapa ruang-ruang itu tidak kita buka? Kenapa harus pendekatannya sangat keras pakai kriminal atau pakai yang kaku gitu? Kenapa nggak ada ruang-ruang negosiasi? Nah barangkali karena ruangannya nggak ada Bang. Nah GTRA ini bisa jadi ruangan untuk kita diskusi ya, untuk sharing concern, berbagi keprihatinan. Dan saya setuju dengan Bang Jaya, ini ruangnya sangat besar. Nah barangkali ini bukan soal power sekali lagi nih ya. Kenapa kalau memang mau dibikin hak guna air, kita bukan mau ngambil kewenangan kementerian lain yang urusan keairan gitu misalnya, atau kelautan gitu. Tapi perlu ada leadership dalam konteks tata ruang. Kalau tidak bisa rusak, yang rugi siapa? Dia juga rugi, kita rugi, semua rugi. Nah masalahnya itu kenapa GTRA harus ada yang ngelit, harus ada yang mimpin, dan bagi saya ini bukan karena tujuannya bukan untuk kekuasaan semata ya, tapi memang kewajiban. Bagi saya itu kalau orang ngaco jadi pemimpin biasa lah ya. Tapi kalau orang baik, lembaga yang baik tidak mau memimpin, itulah tragedi sesungguhnya. ATR BPN ini terpanggil untuk menjadi baik,
dan untuk memimpin, tapi memimpin yang membantu kelahiran dari anak-anak masa depan dari segala semua stakeholder kita. Ya. Ini saya masih pengen merespon juga nih, Bang. Tapi kayaknya kok jadi melebar nih. Tapi bolehlah sedikit ngintip. Boleh. Gitu. Jadi begini, Bang. Jadi tadi pasal 33, pasal 2 UPA. Jadi mengatakan bumi air. Sementara ini yang kita kelola ini hak atas tanah. Ini baru permukaan ya. Ruang dalam tanahnya ini kan belum. Apalagi air. Permukaannya aja belum. Apalagi di dalam airnya sendiri. Jadi potensi sumber daya alam Indonesia yang kata ini belum tersentuh. Sehingga sampai hari ini bagaimana memberikan kepastian, batasan daripada satu pelabuhan. Nah pelabuhan ini kan butuh darat, butuh laut kan. Betul. Nah ini belum. Nah padahal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang harusnya bisa juga menjangkau. Karena pasal 16-nya kan ada isinya itu hak guna air. Saya pikir tadi yang Bang Surya bilang sebagai leadership tidak apa-apa. Jadi yang menggunakan orang nggak masalah. Tetapi hak guna airnya bisa kita keluarkan. Lalu inilah kepada siapa silakan. Jadi kapal parkir bersandar itu kita nggak tahu tuh PNBP-nya kemana. Belum kalau pelabuhannya ada bandara sekalian ke atas. Nah itu dia. Jadi diharapkan ke depan. Tapi itu bisa jadi ATR BPN. Ya, saya pikir kalau pasal 16 kan begitu Pak. Jenis-jenis hak ada ngomong di situ jelas itu kan. Yang di tengah daripada pasal 16 itu hak-hak lain yang diatur dengan undang-undang. Contohnya wakaf. Kan belum ada, lalu buat undang-undang, adalah hak wakaf. Kemudian hak milik satuan rumah susun, belum ada, dibuatlah undang-undang. Ini sih tidak perlu undang-undang, UPS sudah ngomong hak guna air, tinggal nanti bagaimana. Itu pemahaman teknis gini di ATR BPN paham? Kayaknya mungkin ya, saya tidak tahu, tapi setahu saya baru kita nih diskusi ini. Kalau berarti secara teknis bisa ya? Ya mestinya bisa kan, artinya kan. Tapi mau nggak mengambil tanggung jawab itu? Oh saya pikir kan tadi bajunya udah besar, tinggal bagaimana kita mengemukkan badan. Saya pikir itu, ya tentu dengan asupan. Saya pikir iya bisa kita diskusi lanjutan. Saya pikir ini baru 2-3 pertanyaan atau topik ini sudah makan waktu yang luar biasa. Masih banyak sekali, ini ada puluhan pertanyaan kalau saya bahkan ratusan. Tapi waktu kita, Bang Surya Chandra, ini tentu terima kasih nih atas waktunya dengan kesibukan Abang. Sebagai Wamen ATR, Wakil Kepala BPN ini luar biasa sibuk. Dan saya lihat, saya pantau dari pagi jam 8 hari ini masih di sini. Ini masih ditunggu lagi beberapa kegiatan. Tapi saya harap juga Bang Surya Chandra untuk berkenan, tidak hanya hari ini, next ini, apalagi kan kantornya dekat nih. Rencananya ada studio juga di Jalan Sabang, jadi dekat lah. Jadi studionya bisa di sana, bisa di sini. Bisa. Nah barangkali podcast ini bisa salah satu media, apalagi lagi musim pandemik ini saya khawatir pandemiknya bukan cuma di angka 19, 20, 21. Mudah-mudahan tidak. Ya. Baiklah Bang Surya Chandra, kami ucapkan terima kasih atas Abang bisa hadir sini. Mungkin lain waktu kita bisa minta ngerepotin lagi dalam topik. Anytime. Kalau urusan RA saya 24 jam. Alhamdulillah. Kayak Terima dokter. kasih. Baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Ini kan begini aja. Begini aja.